Bisa, Kak. Oke. Bisa Kak. Bisa, Kak. Waktu sudah menunjukkan pukul 20. Jadi sebentar lagi akan kita buka dan langsung. Mungkin ini ada yang sudah mengikuti agenda dari jualan jadi easy dari awal sampai webinar yang ke-5. Ada? 5 kali berturut-turut ada yang bergabung mungkin? Baru sekali Pak. Assalamualaikum, Kak. Kak, suaranya macet-macet. Macet ya, mungkin sinyal di sana kali ya. Cek, bagaimana? Jelas suara saya? Jelas. Oke. Kita sembari menanti narasumber kita bergabung. Padahal cantik-cantik yang itu nak, daripada yang tadi. Nanti ketika berlangsung materi, harapannya kepada teman-teman semua untuk di mute suaranya ya. Jadi untuk menjaga kondusivitas agenda kita, jadi semuanya di mute kan, atau mic-nya di off kan ya. Dan kalau bisa on cam semuanya, agar nanti pembicaranya tahu wajah-wajahnya dan dari mana gitu. Yang masih menyiapkan mungkin minumannya untuk menjaga agar tidak tertidur nanti ketika berlangsungnya materi, jadi tetap fit. Tempat iklan. Pindah deh, Mbak. Kalau kemarin itu aku balik dari Kak. Oke, narasumber kita sudah mulai bergabung, kita nantikan. Baik, narasumber kita sudah bergabung nih, sudah terhubung dengan kita semua. Bagaimana, mungkin cek dulu Mbak, cek sound. Baik teman-teman, marilah kita buka agenda kita. Mungkin semuanya kita mute dulu ya, jaga kondusivitas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat, yang saya hormati selaku Mbak Habibah Juniati ya, yang sudah menyempatkan kehadirannya
Mohon maaf, sedikit gangguan teknis. Jadi begini, langsung saja nanti dari Mbak Habibah langsung menyampaikan pemaparan materi ataupun sharing-sharingnya dengan sesuai yang tema kita sudah sampaikan. Bahwa sebelum itu mungkin saya akan sedikit perkenalkan nih tentang profiling dari sosok narasumber kita. Jadi Mbak Habibah ini terlepas beliau adalah sebagai seorang entrepreneur gitu kan, seorang entrepreneur emak-emak dan juga sebagai founder daripada bukan emak-emak biasa ya. Jadi juga terlibat aktif banyak hal gitu. Jadi beliau ini sudah banyak mengelola bahkan sampai ratusan reseller. Nah, pada kesempatan kali ini kita sangat rugi sekali ketika kita tidak bisa menggali banyak hal ataupun ilmu-ilmu yang sudah beliau perjalankan atau beliau alami gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum. Jadi Mbak Habibah ini sudah jauh-jauh Mbak dari Pontianak yang menyempatkan untuk bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi sangat kita nantikan ilmu dan pengalamannya agar yang lain juga bisa merasakan ataupun bisa berproses sebagaimana yang Mbak rasakan ataupun Mbak alami pada saat ini gitu. Mungkin itu tidak harus panjang lebar, menghemat waktu. Saya selaku dari founder Jualan Jadi Easy yang kami bersama tim yang memfasilitasi agenda ini mudah-mudahan menambah skill ataupun skill bisnis kita yang itu kita katakan bahwa jualan itu adalah DNA-nya para pebisnis gitu. Nah, pada kesempatan kali ini tanpa panjang lebar kami persilakan secara langsung kepada Mbak Habibah. Silakan Mbak. Oke. Tes suaranya kedengaran enggak nih, Dek? Kedengaran enggak? Dengar Mbak. Jadi saudari Waya Shirley Ami lalu data mini favorit. Baik, pertama-tama terima kasih untuk Yanto atas undangan yang luar biasa. Ada partisipannya ada 101 ya. Sebenarnya kalau untuk masalah sharing, kalau untuk sharing online ini saya tuh lebih dominan di WhatsApp ya, kuliah WhatsApp. Tapi Qadarullah ini perdana nih saya Zoom meeting sharing begini, maksudnya untuk teman-teman yang lain karena memang tapi Zoom meeting ini udah rutin nih, maksudnya di Nutribi itu sendiri ataupun Pondok Digital sendiri rutinitas kita setelah subuh itu ada ada Zoom meeting pagi itu dalam rangka tidur setelah subuh kan. Masya Allah. Penyakitnya kebanyakan kita nih ya setelah subuh itu kan pengen molor lagi gitu ya. Nah jadi dalam rangka menghindari untuk para karyawan ataupun santri, kita sebut santri. Jadi setelah subuh kuliah subuh itu jam 4 ya kalau di Pontianak ini jam 4. Jadi jam setengah 5 itu kita ada program namanya one day one ayat. Jadi murojaah satu ayat setiap hari. Selanjutnya baru materi dari Ustadz ataupun bagian. Oke, itu sedikit. Nah, panjang ya. Jadi juga terima kasih untuk yang berpartisipasi pada malam hari ini, menyempatkan diri kuotanya dengan waktunya. Saya sebenarnya cuman bukan berbagi ilmu ya, tapi kesannya, tapi lebih ke sharing apa yang yang telah saya lakukan, saya jalani sejauh ini gitu. Nah, jadi pertama-tama Gianto menyampaikan bahwasanya ini kalau boleh tahu udah punya bisnis kah atau udah jualan, atau boleh di kolom komentar ya. Ya, ini boleh. Boleh semuanya jawab di kolom komentar ya. Boleh. Pada udah jualan kah atau memang baru mau mulai kah atau gimana? Suaranya bagus kok Kak. Udah Kak. Boleh ya di kolom komentar, maksudnya jualan apa, terus jualan apa gitu. Ada Kak online shop ya. Ini saya baru berencana memulai. Mbak Kristina. Sudah Kak, sudah baru mulai. Sudah, saya sudah produk skincare online shop. Ya, macam-macam nih Mbak, banyak. Oke. Jadi ini ya, saya perkenalan sedikit ya, bahwasanya saya ini emak-emak yang punya 2 anak. Jadi nanti kalau anak-anak saya berkeliweran di sini itu suaranya. Jadi harap dimaklumi ya.
Oke, kita mulai ya. Nah, pertama bahwasanya ada hal yang harus dipahami bahwasanya kenapa kita tuh harus jualan, itu dulu ya. Kenapa sih harus jualan, Mbak? Itu dulu. Baru nanti ke hal-hal teknis yang sebenarnya hal teknis itu sendiri sekali untuk kita cari baik di internet, baik di YouTube dan sebagainya. Tapi satu sih yang harus dipahami bahwasanya 9 dari pintu rezeki itu adalah berdagang ataupun jualan gitu. Nah, maksud saya kan gini, kalaupun ada 9 pintu dari 10 pintu itu artinya sebenarnya pintu yang paling banyak itu ya dari berdagang ya. Nah, ketika kita udah paham itu, pikiran-pikiran maksudnya, nanti gimana nih jualannya mau gimana nih, terus masalah-masalah ataupun kendala-kendala kedepannya gimana nih, ya mindsetnya dulu nih, maksudnya harus betul, maksud saya bahwasanya kan semua itu beresiko ya, mau jadi pengusaha, mau jadi pekerja juga beresiko. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya hal yang pertama kenapa harus jualan, kenapa harus berdagang, yaitu karena memang dari Rasulullah pun Rasulullah pun adalah berdagang. Nah, 9 dari pintu rezeki adalah berdagang. Nah, selanjutnya gimana nih cara memulai bisnis gitu ya, pertanyaan biasanya, gimana sih Mbak mau mulai bisnis, mau mulai jualan, mau ini, terus nanti gimana ininya, gimana itunya. Jadi kebanyakan tapi saya yakin partisipan di sini insya Allah nggak begitu, bahwasanya mereka tuh udah mikir duluan, gimana nih nanti kalau gagal. Nah, pertanyaan saya, emang pernah sukses? Kok takut gagal gitu kan, tiba-tiba takut gagal gitu, padahal nyoba aja belum gitu. Nah, ketakutan, makanya almarhum Ustaz ini bilang gini ya, bisnis yang baik itu bisnis yang gimana sih? Bisnis yang nggak ditanya-tanyain tapi dilakuin gitu. Nah, untuk memulai itu paling mudah untuk memulai bisnis adalah ya jualan. Mbak, gimana kalau nggak ada modal? Mbak, gimana kalau belum bisa belajar? Kendala nggak ada modalnya mudah sekali. Pertanyaan saya, pikiran kita itu modal bukan sih? Otak kalian tuh modal yang besar bukan sih? Terus kalau kata Rangga Umara itu, modal kita tuh cukup dengkul kalau mau jualan. Maksudnya apa tuh Mbak? Ya gunakan dengkulnya untuk berdoa, gunakan dengkulnya untuk berjalan, nyari ilmu, nyari relasi dan sebagainya. Jadi jangan fokus ke hal-hal itu. Makanya kalau headline-nya Tokopedia ya, jalanin aja dulu gitu, mulai aja dulu kan. Nah, yang paling mudah itu yang kalau saya pribadi sama adik-adik di kampus gitu pun, ataupun misal santri-santri di sini mau mulai bisnis, saya bilang ya jualan aja dulu produk-produk. Kalaupun belum ada produk sendiri, jualin produk orang lain. Itu hal yang paling mudah. Karena darahnya bisnis itu kan dijualan. Kalau kita udah mulai fokus, gimana nih Mbak untuk produksi dan sebagainya. Nah, ranah produksi itu kan mengeluarkan uang ya, sedangkan untuk jualan itu menghasilkan uang. Nah, untuk yang baru mau mulai, saran saya ya mulai jadi reseller, mulai jadi agen ataupun distributor produk-produk yang memang udah teruji nih bahwasannya memang laris ataupun ini. Saya pun memulai dulu ketika kuliah adalah jadi reseller produk hijab, hingga akhirnya jadi upgrade jadi agen dan distributor, hingga akhirnya 2 tahun di situ memberanikan diri bikin brand sendiri dan belajar langsung ke ibu kota dan sebagainya, karena memang dimulai ya, 1000 langkah itu kan dimulai dari 1 langkah dulu gitu kan. Nah, saya mau menyampaikan ini nih. Tadi saya baca buku, quote-nya menarik sekali. Beliau menyampaikan bahwasanya tahu jalan itu bukan kepastian bahwasanya kita tuh akan sampai. Jadi maksudnya ketika kita tahu jalan ya, maksudnya oh ya aku tahu nih alamat Dek Gianto misal, dia ada di Indralaya. Oke, itu tuh bukan kepastian bahwasanya saya akan sampai ke rumah itu, tapi yang membuat saya sampai itu adalah berjalan. Jadi mungkin sebagian di sini udah ikut seminar, udah ikut training dan sebagainya, tapi masih bingung, atau kalau kata orang tuh ahli seminar, ahli training ya, tapi nggak jalan-jalan nih, nggak mulai-mulai. Nah, itu yang mungkin jadi kendalanya itu sebenarnya mindsetnya itu sendiri. Jadi ketika mau mulai itu
ya gimana nih dan sebagainya, kalutnya cuma di pikiran sendiri. Jadi mulai aja dulu, ilmu-ilmu yang ada, mungkin ilmu-ilmu ataupun sharing-sharing yang saya sampaikan ini pun mungkin udah sering kalian dengar, tapi ya itu tak menjamin ya kepemahaman kita tuh, ilmu itu, pengetahuan itu kan belum menjadi ilmu ketika belum kita terapkan. Jadi ya itu saran pribadi saya sebagai untuk yang baru mulai ya, untuk yang mencoba mau mulai dari mana gitu ya, bingung mulai dari mana, jualan aja dulu. Ranahnya memang ya ranah menghasilkan di bisnis itu jualan seperti yang saya sampaikan. Kalau misalnya produksi itu ya mengeluarkan uang ya, si Gianto udah paham juga ya gimana harus kan, harus dari hilir ya, nggak menghasilkan uang gitu kan. Artinya yang harus mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, mengeluarkan riset dan sebagainya, itu mengeluarkan budget dalam artian baik uang maupun tenaga kita. Nah, jadi mulai aja dulu, jualan aja dulu, cari produk-produk yang laku di luaran situ, entah itu kosmetik, entah itu fashion, entah itu makanan, minuman, snack dan sebagainya. Nah, selanjutnya ke yang ingin saya sampaikan tentang ini, Gianto juga menyampaikan gimana sih korelasi antara orang perempuan dengan bisnis dan keluarga. Jadi mungkin di sini baru sedikit ya yang berumah tangga. Adakah yang udah berumah tangga? Banyak chatnya nih, Akuan, Margo, siap. Boleh langsung jawab di komen ya, teman-teman. Atau masih single semua nih? Kalau single nanti saya cari ini santri-santri di sini. Masya Allah ini. Masih mahasiswa, baru 17, Masya Allah single. Halo adik-adik semua. Oke, nah ini nih saya mau berpesan ini nih, mumpung kalian masih single, mumpung kalian tuh masih fresh from the open ya, mumpung kalian tuh masih berjiwa muda, punya kesempatan dan punya waktu yang banyak, saya sebagai seorang perempuan mau berpesan ini. Jadi ketika kalian sudah menikah, taat kalian itu pada suami. Nah, jadi makanya eksplorasi saya itu sebelum mahasiswa baru, wah Masya Allah keren. Jadi saya menyadari bahwasanya ketika nanti saya menikah ya, dulu ketika kuliah, saya akan taat pada suami, saya bakal ikut suami. Kan tidak menutup kemungkinan nih suami kita tidak mengizinkan kita untuk bisnis ataupun bekerja. Jadi saya gunakan eksplorasi diri saya ketika masih kuliah itu jualan, bikin brand, bikin ini dan sebagainya. Gabung di organisasi kampus untuk bangun relasi dan sebagainya. Jadi, nah untuk apalagi yang baru-baru masuk nih, cukup mengkhawatirkan juga ya sekarang serba online ya. Pasti tidak ospek ya kayak kita dulu. Ospek, perkenalan dan sebagainya. Nah, jangan hanya jadikan kuliah itu hanya sekedar ladang belajar doang, maksudnya belajar di kelas ya ataupun dosen. Makanya untuk para maba, untuk yang masih kuliah, gunakan kesempatan 3,5 atau 4 tahun ini untuk membangun relasi. Gimana caranya Mbak? Yaitu ikut BEM, ikut DPM, ikut LDF, LDK dan sebagainya. Nah setelahnya, karena saya pribadi pun ngerasain sih, bahkan saya lebih suka, maksudnya itu lebih suka ketika gabung ke organisasi ketimbang di kelas. Halo. Jadi itu selanjutnya ketika sudah menikah ya itu sih izin suami yang paling penting. Makanya harus dipahamkan nih, suami mau menyetujui enggak nih dengan pilihan kita. Halo. Siapa namanya? Naura. Insyaallah udah gede. Usianya 2 tahun ini, baru 2 tahun. Bayangkan nih mama nih, tapi produktif banget. Insyaallah. Amin.
Jadi itu pesannya untuk adik-adik ya. Terus yang udah menikah, yang akan menikah, yang pasti menikah kan, semuanya akan menikah. Itu yang harus dipahamkan bahwasanya taat pertama kita tuh pada suami. Jadi nanya dulu nih sama suami, boleh enggak nih mau bisnis nih gitu. Termasuk ketika saya diamanahkan sebagai staf sus Munzalan ya, saya pun harus nanya sama suami, ini boleh enggak nih saya ambil peran sebagai staf sus di bidang komunikasi ya kemarin waktu itu. Nah jadi pokoknya izin dulu lah. Kalau udah bersuami itu enggak sebebas, bukan bebas sih, artinya enggak ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Makanya itu qadarullah timnya Nutribi itu masih single semua, para santri-santrinya. Makanya saya bilang kalian tuh ya masih muda, masih usia 20 tahun, 21 tahun. Jadi maksimalkan potensi yang ada. Jadi admin lah, jadi tukang desain, jadi tukang packing, jadi jadi CS dan sebagainya. Jadi itu gunakan kesempatan masih muda ini untuk produktif gitu. Jangan sampai kalah sama emak-emak nanti. Emak-emak yang nggak saya sendiri sih, maksudnya emak-emak di luar situ juga cukup aktif dan produktif. Mau tapi belum ada, mau nikah tapi belum ada. Insya Allah jodoh dulu tepat. Itu untuk ininya. Terus selanjutnya pasti bertanya-tanya kan gimana nih manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktunya gimana sih Mbak biar lebih produktif, apalagi masih kuliah, apalagi baru lulus kuliah mau cari kerja dan sebagainya. Nah, yang udah kuliah ataupun ikut LDK biasanya aku ditinggal nikah. Kayak Lesti Kejora dong ditinggal nikah sama Rizky Bilar. Tenang, nanti ada jodohnya sendiri. Ya deh ya. Jadi ada 4 dimensi skala prioritas ya yang harus kita pahami. Pertama itu adalah mendesak dan penting, boleh dicatat. Curhat, nggak apa-apa curhat. Jangan sampai aku dapat di sini. Ini siapa tahu kan jodohnya ada di sini kan. Pertama, mendesak dan penting. Kedua, mendesak tidak penting. Ketiga, penting tidak mendesak. Keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ketika kita udah tahu 4 dimensi itu, insya Allah manajemen waktu kita akan terurus. Saya contohin ya misalnya. Penting, mendesak dan penting. Contoh ini adalah ya, kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga, mendesak dan penting ini ya ketika suami harus menyiapkan makan suami, harus menyiapkan keperluan anak-anak. Nah, contohin dong Mbak, kalau masih kuliah ya mendesak dan pentingnya itu ya harus ngumpulin tugas yang deadline-nya besok misal, ataupun beberapa hari lagi yang harus cepat dikebut misal gitu ya. Nah, yang kedua adalah mendesak dan penting, mendesak tapi tidak penting. Ada contoh simpel kalau saya ya pribadi ya, mendesak atau tidak penting itu ya ngurusin popok anak-anak lah. Nggak penting kan, tapi mendesak kalau mereka ini baunya kemana-mana gitu. Nah, kalau mungkin untuk contoh teman-teman ataupun adik-adik di sini mendesak tapi tidak penting tuh ya mungkin tugas yang harus memang sebenarnya tugas biasa harian tapi memang harus dikumpul gitu. Nah, itu bisa jadi ini. Nah, yang ketiga adalah penting tapi tidak mendesak. Jadi kayak tugas-tugas yang harus kita kerjakan untuk minggu depan atau 1 bulan itu bisa masuk di dimensi 3. Nah, yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Misal mau nonton, mau mager, mau leye-leye, itu kan tidak penting dan mendesak banget kan gitu kan. Bisa aja semoga ketemu, amin. Nah, di sini ya udahlah, silakan Adek Gianto untuk membuka peluang CV adik-adik di sini. Lumayan kan dapat istana pada nikah. Biro jodoh ya Mbak. Lumayan ya. Biro jodoh. Jadi itu ya, makanya Mbak gimana sih ngurus 2 anak sama suami, terus ngurus bisnis, terus di pondok juga ada amanah, terus kadang ngisi sharing gitu dan sebagainya. Itu saya gunakan 4 tadi. Jadi kalau saya pribadi, saya liatin ini ya,
liatin dan wajib untuk dipunya nih sama ini. Oke. Kalian harus ada ini ya, whiteboard begini nih. Saya contohin nih. Meeting bulanan, meeting Nutribi, meeting status. Ini kewajiban-kewajiban saya, tulisan di web. Apa ini dihapus sama anak-anak kayaknya. Naskah buku dan sebagainya, artinya kayak sama optimasi langitnya ya Bang, kasih siap. Insya Allah saya setelah udah ini. Jadi wajib bagi kita sebenarnya punya whiteboard itu sendiri untuk menuliskan kegiatan-kegiatan kita hari ini mau ngapain sih setelah bangun itu bahkan saya itu minta kalau tim saya itu sendiri dari pagi sampai mereka tidur itu udah ada time schedule-nya masing-masing. Jadi ketika kita udah paham nih apa namanya tuh dimensi mengelola waktu itu sendiri, insya Allah sebenarnya bisa apa tuh di manajemen waktu. Karena dan ini juga yang diajarkan sama Rasulullah dari pagi menjelang siang menjelang sore menjelang malam itu Rasulullah itu udah ada plotnya masing-masing. Dari sini ini begini begitu. Ini udah manajemen waktu harus konsisten ya harus konsisten dan dimulai dari 40 hari pertama sebagai kebiasaan ya. Lama-lama kan pertama dipaksa, selanjutnya terbiasa gitu. Nah, mungkin saya tuh lebih senang kalau tanya jawab sebenarnya, tapi terakhir mungkin saya mau sharing tentang bagaimana budaya di Nutribi ya. Kalau di Nutribi ini sendiri, pertama saya menerapkan sistem 20-80. Artinya apa tuh Mbak? Saya meyakini dulu saya punya bisnis sebelumnya sama suami itu ikhtiar buminya tuh marketing dunianya tuh jor-joran mungkin ya. Jadi kayak porsinya itu di 80-20%. Artinya 20% itu baru hal-hal yang menyangkut ngaji dan sebagainya. Nah, qadarullah ke Pontianak bertemu sama Ustaz Lukman, bertemu lagi siapa namanya ada? Udah menonton sama yuk. Jadi setelah di Munzalan ini sendiri saya memahami bahwasanya ini ya kemarin saya tuh ketemu sama Bang Dani. Bang Dani itu pengusaha digital marketing, jualan via ads gitu ya. Yang penghasilannya setiap hari itu 200 sampai 800 juta. Dia bilang gini sama saya, teh katanya tuh, teh Biba, saya tuh dulu tuh ya meyakini bahwasanya ikhtiar kita tuh penting ya, kita tuh jor-joran gitu. Tapi sekarang baru memahami bahwasanya ikhtiar ataupun strategi marketing kita tuh hanya di 20%-nya. Nah, 80%-nya tuh apa teh sih teh? Apa ya? Ini sebentar ya, anak saya mau apa deh ini. Oke. Hati-hati. 80%-nya itu apa teh? Itu strategi marketing langit katanya. Maka dari itu di Nutribi itu sendiri mungkin boleh nih di-share sama Mas Giantonya yang saya screenshot tadi tuh, yang saya kirim ke Wapri. Bagaimana budaya Riyado ya, tabel Riyadohnya tim Nutribi. Jadi di tim Nutribi itu Oke, boleh di zoom ya nanti. Oke, ini laporan Kak Tia. Kak Tia ini adminnya Nutribi. Jadi kita itu laporan setiap malam ya, Oke, ini centang artinya alhamdulillah dilaksanakan. Artinya hari ini Kak Tia melakukan semua amal yaumi, yaitu qiyamul lail, qobliyah subuh. Kenapa harus ada qobliyah subuh, Mbak? Karena saya tuh meyakini kalau
subuhnya tuh bagus, kalau qobliyahnya bagus kan banyak orang kesiangan kan, makanya nggak dapat qobliyah subuh. Makanya kalau qobliyah subuhnya nggak dapat, artinya dia siangan. Terus ada infak subuh, gimana infak subuhnya Mbak? Infak subuh ini dimulai dari 2.000, 5.000, 10.000, bebas, saya bebaskan sama mereka setiap subuhnya. Selanjutnya, jadi gini, setelah subuh kita ada Zoom meeting para santri, yang itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwasanya untuk mengurangi tidur setelah subuh. Nah, setelah ikut Zoom pagi, mereka hadir di kantor jam 7, jam 8 ya. Nah, jam 8 ini mereka halaqah. Halaqah ini gimana Mbak? Halaqah tuh ya setiap harinya beda-beda belajarnya. Bisa tahsin, bisa bentar ayo. Bisa tahsin, bisa hadis dan sebagainya. Jadi setiap hari itu beda sampai hari Jumat. Nah, setelah ikut halaqah sampai jam 9, mereka diwajibkan sih, udah wajib malah duha ini sendiri. Duha, lanjut mereka ke kantor lagi, ke kantor untuk melakukan apa yang mereka kerjakan. Nah, di kantor itu sendiri mereka harus briefing. Saya minta mereka briefing, terlepas saya hadir atau enggak ketika jam 9. Karena saya itu jarang hadir di pagi hari karena yang ngurus domestik dulu lah, ngurusin anak-anak, ngurusin suami dan sebagainya. Nah, setelah sebentar. Nah, setelah di waktu zuhur, setelah zuhur saya minta mereka untuk melakukan sholat hajat. Nah, untuk baca Quran one day one juz ini mungkin udah tahu lah ya bahwasanya gimana mereka nyicilnya itu setiap sholat dibagi 2 lembar per setiap sholat. Nah, sampai setelah asar nanti mereka asar, terus lanjut evaluasi sore, jam 5 mereka pulang. Nah, ketika pulang nih mereka harus melaporkan agenda hari ini dan pencapaian penjualan. Sebentar adik. Nah, di malam hari ini sholat taubat saya minta sebelum tidur. Salawat dan zikir ini ya setelah sholat lah ya. Nah, al-waqiah ini biasanya kita lakukan setelah subuh. Kalau saya pribadi minta mereka, termasuk puasa Senin Kamis kayak hari ini, dan minta ridho orang tua dan suami biasanya ini, karena para tim saya belum punya suami, jadi minta ridho sama orang tua ini sebelum pergi ke kantor, dan ketika pulang kantor harus bilang dan bercerita, Ma, Pak, Mama, Papa izin ya hari ini mau ke kantor, mau ke pondok, jadi doakan semoga apa yang diinginkan tercapai gitu. Termasuk ketika mereka pulang, Mama hari ini alhamdulillah orderan 2.000 botol misal, doakan ya semoga besok bisa 4.000 botol gitu-gitu. Jadi karena kita meyakini bahwasanya ridho orang tua, ridho suami itu surga dalam rumah sebenarnya. Banyak kita sibuk nyari surga di mana-mana, tapi lupa bahwasanya birrul walidain ataupun doa orang tua dan doa pasangan itu nembus ke langit tanpa jeda, tanpa batas, tanpa hijab. Nah, jadi mungkin itu sih Dek untuk ininya, jadi boleh langsung tanya jawab aja ataupun hal-hal teknis yang bisa saya bantu jawab gitu. Jadi lebih enak interaktif Mbak ya? Itu Mbak. Oke, betul lah, biar interaktif. Karena saya percaya bahwasanya nggak semua yang saya sampaikan ini pengen kalian dengar kan. Benar. Salam dengar. Ya. Baik, untuk teman-teman, jadi terima kasih juga untuk Mbak Habibah yang sudah memaparkan nih. Jadi itu adalah the real ya, memang suatu hal yang benar-benar dialami. Jadi beda daging benar ilmunya gitu kan, ketimbang misalnya berbeda dengan teori yang memang ketika dibandingkan dengan praktek langsung yang itu dialami gitu dan terbukti. Nah, baik teman-teman,
di sini mungkin ada yang ingin bertanya ya kan, apalagi yang mungkin misal model bisnisnya sama gitu ya kan, tapi produknya beda. Ini tepat nih bisa langsung ditanyakan kepada ahlinya gitu ya, yang memang cukup berpengalaman untuk bisa kita gali gitu. Jadi bila perlu diduplikasi lebih banyak lagi nih seperti Mbak Habibah gitu kan, untuk Indonesia lebih baik gitu. Ada pertanyaan nih, Mas Gianto, mari Mbak lihat. Assalamualaikum Kak, gimana kalau kita udah gencar iklan di all sosmed tapi sulit mendapatkan reseller? Oke, nah ini juga harus saya jelaskan ya, kenapa kita harus punya reseller. Pertama, saya mau ngejelaskan gini, ngejualin 1000 produk misalnya, 100 produk dengan kita sendiri gitu. Misal saya jual 100 produk ke orang lain, itu kesannya susah ya. Nah, tapi misal saya ngejualin 1 produk tapi dibantu sama 100 orang, hasilnya sama kan sebenarnya. Tapi apa namanya tuh, duplikasi dalam artian orang-orang yang ngebantu tuh banyak. Nah, itu kenapa reseller itu harus ada. Itu kenapa model bisnis saya itu sendiri adalah jalur distribusi, adanya distributor, agen, reseller, bahkan di tingkat paling bawah itu marketer, artinya nggak perlu pakai modal, bisa jualin produk kita. Jadi saya meyakini bahwasanya orang-orang di luar situ ada yang punya skill, ada yang punya modal tapi nggak tahu produknya apa, ataupun sebaliknya ada yang punya modal nggak tahu produk apa, ada yang punya skill tapi nggak tahu produk apa dan sebagainya. Jadi itu harus dipahami kenapa kita harus punya jalur distribusi. Sama halnya kayak Coca-Cola, kayak Aqua, itu kenapa mereka pada ini gencar ya, karena memang jalur distribusinya jalan, jadi distributor kabupaten, provinsinya jalan gitu ya, sampai ke ecer gitu. Nah, gimana kalau kita udah gencar nih? Nah, yang saya mau tanya, gencar yang dimaksud ini gimana? Cuman sekedar share player, cuman sekedar bilang, halo saya jualan gitu. Jadi gencar dalam artian apa? Nah, satu yang harus dipahami bahwasanya ini data ya, 80% orang itu nggak suka dijualin. Jadi ya termasuk kita nggak suka ya ketika orang iya aku jualan ini, tolong di order ya, nggak suka gitu. Jadi di Nutribi itu kenapa konten-konten yang kita share itu adalah konten edukasi. Jadi edukasi terhadap produk kita, yang misal saya pribadi jualan Nutribi ya, itu produk pertama di Indonesia yang kandungan itu terlengkap sunnah dan herbal. Jadi kontennya apa nih Mbak? Kontennya pertama tentang halal. Oh, pentingnya halal. Kenapa harus halal? Agar doa kita tetap tolak. Nah, jadi orang udah aware kan, oh iya ya bener. Selanjutnya kelebihan manfaat antara propolis, omega 3 dan sebagainya. Jadi kita tuh ngejual value, bukan ngejual produk. Sebenarnya yang kita bisa nih, saya bilang, sebenarnya yang kita beli nih dari sebuah sampo itu produknya atau khasiatnya. Khasiat kan, makanya kita suruh milih-milih, oh ini bisa anti rontok, anti ketombe gitu, oh beli yang ini deh karena di situ cuma anti rontok doang kan, biasanya gitu kan. Nah, jadi yang harus dipahami bahwasanya kita udah benar-benar nggak sih nge-share value produk kita tuh apa gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya contohkan produk saya sendiri kan, artinya produk herbal produk pertama di Indonesia ya, dengan kandungan terlengkap sunnah gitu, sunnah dan herbal. Jadi yang saya jual itu kehalalannya, kandungannya, dan biasanya tuh, oh ini belajar konten juga ya. Untuk konten dari kita tuh ada kalau di Nutribi itu 1 hari 1 konten yang saya share yang tim share untuk di grup. Selanjutnya untuk mereka share. Jadi edukasi sama tuh paling di hari Rabu memang untuk agenda penyemangat jualan karena Wirabu Usaha. Di hari Selasa itu konten memang tentang produk, tentang unggulan ya, bukan nggak pun bilang ya ayo beli, enggak pernah gitu. Termasuk di hari Kamis. Nah, jadi konten-konten yang kalian share itu harusnya lah konten edukasi dulu, misal tentang kosmetik nih. Edukasi yang harus disampaikan, kenapa kita harus pakai produk ini? Oh, produk ini anti merkuri misal. Nah, jadi yang harus dibahasnya itu merkurinya itu, keamanan produk gitu. Misal jualannya fashion, kenapa harus beli fashion ini? Nah, value ditonjolkan apa?
oh ini apa namanya, jahitannya lebih rapi dibandingkan yang lain, ataupun lebih syar'i tapi murah, kan itu value. Jadi edit value terhadap produk itu harus ada. Nah, jadi yang tadi nanya, kok resellernya belum ada nyangkut, jangan-jangan nih nyepam, dianggap spam nih sama teman-teman kita. Ini jualan terus kita di unfollow, akhirnya kan di unfollow, di unfriend, dihidup dari WhatsApp story kan. Nah, jadi itu makanya kalau jalurnya organik ya, kalau saya pribadi ya itu selain edukasi market dulu, karena tidak semua orang tahu kalau kita tuh jualan gitu. Beda kalau kita FB Ads atau Google Ads yang dilakukan suami saya itu mah benar-benar jor-jor jualanan, jadi gitu. Oh ini produk kita segini-segini ya. Makanya kemarin itu kita jualan produk baru, Bajakan namanya, itu salah satu ini ya, kayu dari Kalimantan yang memang lagi hits. Kita tuh memang pure ngandalin FB Ads. Qadarullah belum 1 bulan, di 20 hari pertama itu mencapai 1 M. Ya itu enaknya jualan ads ya, tanpa harus ngurusin ngebina reseller, harus dan sebagainya. Nah, tapi enaknya reseller ini mereka tuh kali banyak. Jadi beli itu harus langsung 100 untuk mereka jual lagi, repeat ordernya banyak gitu. Kayak kita baca lagi, ada pertanyaan apa lagi nih? Mungkin kita kasih kesempatan untuk bisa bertanya langsung, Mbak. Oh, boleh nih. Jadi lumayan kan momennya bisa langsung bertanya. Silakan buat teman-teman, saya berikan kesempatan 3 orang untuk bisa bertanya langsung dan on cam. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya kita buat aturan ya. Hitungan ketiga silakan raise hand. Jadi nanti siapa yang tercepat itulah yang berkesempatan untuk bertanya. Oke, semuanya bersiap ya. Jadi hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan raise hand. Yang ingin bertanya. Oke, Fitria Alkatiri. Ya, Fitria Alkatiri. Silakan, mana? Mbak Fitria? Mbak Fitra tuh, Fitra. Mbak Fitra ya? Oke, Fitra. Fitria Alkitri. Oh, Alkatiri. Iya, Fitria Alkatiri. Silakan. Ada? Kalau tidak ada kita saya boleh bertanya nggak? Sri Mulyani. Ada? Saya bisa bertanya nggak? Ya. Ya Kak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Tangerang. Langsung aja ya Kak, pertanyaan saya, gimana cara kita mengubah mitra konsumen menjadi mitra bisnis dan juga menciptakan mitra bisnis itu loyal kepada bisnis yang kita jalani. Seperti itu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Bagus ya pertanyaannya ya. Itu bagaimana menjadikan customer itu sebagai, untuk maksudnya repeat order ya gitu ya. Jadi gini, saya belajar dari bukunya Pak Laksita, bahwasanya marketing tuh cuma 5 langkah. Pertama, memperoleh konsumen ataupun customer. Kedua, menjadikan customer menjadi konsumen dalam artian mereka repeat order. Ketiga, membuat mereka membeli lebih banyak. Keempat, membuat mereka membeli lebih sering. Kelima, mereka merekomendasikan produk kita. Nah, tadi kan artinya dari tahap 1 ya, artinya ketika ada orang yang udah tertarik nih sama produk kita, gimana nih Mbak biar mereka repeat order lagi. Nah, selanjutnya setelah repeat order, mereka bisa membeli lebih sering dan lebih banyak dan mau merekomendasikan produk kita, artinya jadi reseller, distributor atau pemakaian. Nah, harus adanya agenda after sales. Artinya setelah produk kita sampai nih, Mbak, misal produk Nutribia, saya contohin produk saya aja ya, maksudnya tuh yang bisa teman-teman tiru langsung dan udah saya lakukan. Kalau produk Nutribia itu after sales-nya itu saya minta tim admin saya tuh ditanya nih beberapa hari setelah ini, Assalamualaikum Mbak, apakah produknya udah sampai? Oh ya udah sampai misal. Terus ditanya lagi misal, oh ya Mbak udah dicoba Kak, gimana perkembangannya si kecil, kan itu kan madu untuk anak dan keluarganya. Oh ya Mbak, alhamdulillah untuk ininya ini kita nggak pernah minta testimoni ya, kita selalu nanya gimana nih produk ini di keluarga Mbak gitu. Akhirnya
biasanya kita SS screenshot dan kita share di story admin. Nah selanjutnya kita kan tahu ya madu itu dalam kan 250 gram, entah itu bertahan 1 bulan ataupun cuma 2 minggu. Nah 2 minggu kemudian kita tanya lagi, Assalamualaikum Mbak, gimana madunya udah habis belum? Kebetulan nih kita ada promo biasanya. Nah sampaikan promo-promo yang mungkin udah kita buat ataupun misal konsumen atau customer kita bikin story, Masya Allah, Alhamdulillah ya Mbak. Nah ini kalau nutrisi ada kurikulumnya sendiri, yaitu belajar FB organik, WhatsApp, Shopee dan sebagainya itu udah saya bikin bukunya juga udah naik cetak, ini khusus untuk agen sama distributor. Jadi untuk Mbaknya yaitu after sales-nya harus jalan. Makanya saya bilang jualan itu bukan sekedar memindahkan uang orang tuh ke kantong kita, tapi bagaimana produk kita itu memang benar-benar dirasakan bermanfaat dan akhirnya mereka tanpa kita minta ya udah ini produknya sangat bagus. Saya selalu merekomendasikan produk sahabat saya Mbak Tiwi, Fabil kalau kalian tahu, karena saya tuh dapat gratis terus ya dari ownernya ya. Jadi tanpa diminta saya tuh bilang produk paling bagus kosmetik halal dan thayyib itu ya Fabil, saya bilang. Terlepas dia adalah sahabat saya gitu. Termasuk misal misal ditanya produk-produk makanan dan cemilan gitu, saya akan merekomendasikan Zanana misal dan sebagainya. Jadi gitu sih Mbak. Jadi ini ya terus lakukan agenda after sales-nya, jangan lupa. Jadi bukan sekedar setelah jualan mereka jadi customer udah ya, karena ini data lagi ya, karena membuat orang membeli kembali produk kita itu lebih mudah ketimbang kita harus cari orang lagi untuk membeli produk kita. Jadi database customer yang udah beli lagi nih ditanya nih, bahkan kalau tim unit review itu tiap hari, Assalamualaikum Mbak, apa kabar hari ini, ditanya, bukan sekedar membuat beli produk kita ya, tapi semoga hari ini lancar ya kegiatannya, semoga didoakan. Jadi mereka tuh ngerasa deket sampai ya admin saya ini ya, Mbak Tia ini sendiri sering sekali dapat hadiah dari para PMK, pejuang madu keluarga kita sebutnya. Mbak, saya kirimin gamis ya Mbak, makasih ya. Jadi mereka tuh begitu, saking ngerasa deket sama admin dan termasuk sama saya. Nanti dikirimin apalah, dikirimin inilah semuanya. Aduh, jadi kedekatan itu yang harus kita bangun, karena kan kedekatan karena uang itu kan kasta terendah ya, tapi kedekatan karena cinta, kedekatan iya mantap. Oke, cukup Mbak. Mungkin tadi kita berikan kesempatan untuk berikutnya ini kepada saudara Rahmat Ahmad. Silakan. Sebutkan namanya namanya dan asal daerahnya dari mana. Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadi Ahmad dari Sumatera Utara di Kabupaten Labura. Mohon maaf kalau gelap karena mati lampu. Ya Mbak. Oh iya. Yang saya tanya kan begini Mbak. Nah, saya beberapa kali kehilangan momentum yang sangat berharga dalam berbisnis. Menurut pengalaman Mbak pribadi, bagaimana saya harus memiliki kembali momentum tersebut gitu, agar saya tidak didahului rekan-rekan yang lain gitu Mbak. Ini momentum tuh dalam berbisnis atau teman yang kita punya ide bisnis tapi teman ngejalanin atau gimana bentuknya? Ini momentum saya untuk menggait bisnis tersebut gitu. Sepertinya telat action gitu Mbak. Jadi kita punya ide akhirnya dieksekusi orang lain. Iya gitu. Mbak. Oh, oke. Iya. Oke. Ini sih pertama yang harus dilakuin tuh, kalau saya pribadi tuh, kalau mau sesuatu, kalau baru mau mulai ya gini ya, kalau baru mau mulai itu, saya tuh sedikit sounding ke orang lain termasuk sahabat-sahabat dekat saya, dan tiba-tiba lakuin gitu. Beda cerita kalau kita udah jalan bisnis, kita kayak agenda Nutribi nanti mau relaunching di akhir tahun ini, mau ganti positioning, mau ganti kemasan dan sebagainya, itu udah saya aware ke banyak teman, dalam artian karena udah saya jalanin gitu. Nah kalau belum,
ya mending fokus dalam artian ya bismillah lah, ini mau disiapkan dan sebagainya, minta doa orang tua nih, apalagi kalau si Andrinya masih punya orang tua, didoakan gitu. Atau kalau punya tim ya apa lebih bagus sih kalau punya tim, misal percaya sama 1-2 orang temen, nah lakuin itu berdua bertiga gitu dalam kondisi itu. Jadi jangan tiba-tiba iya aku punya ide ini, iya aku punya ini, tapi ya tiba-tiba besok orang yang ngejalanin itu bukan salah mereka juga sih, karena artinya action mereka juga ini sih juga cepet. Nah jadi kemarin itu saya pernah nulis itu penipu profesional. Jadi kita tuh sering ya termasuk saya lah mungkin pelakunya, bahwasanya menggaungkan narasi-narasi mimpi, narasi-narasi pengen ini, pengen itu, berapi-api menyampaikannya, tapi tidak kita lakukan, tidak kita eksekusi misal. Nah tiba-tiba ada temen yang lakuinnya, kita mulai gusar tuh, itu kan ide aku kan, bagus kan ide aku kan gitu, sampai mungkin orang bilang, lah itu cuma bisanya ngomong, bisa ngoceh doang, nah aku eksekusinya gitu. Jadi kalau teman-teman boleh tuh saya saranin baca bukunya ini, saya lupa penulisnya siapa, judulnya Jangan Jadi Generasi Bacot. Di situ orang milenial, gimana orang-orang milenial sekarang ini yang mageran, kerjanya mageran, kerjanya cuma mimpi sambil scroll, tapi tidak ada actionnya. Termasuk penipu profesional tuh gini, termasuk hal-hal kecil lah ya. Janjinya pengen mulai bisnis, janjinya pengen belajar, janjinya bangun lebih pagi, janjinya pengen baca buku setiap hari, tapi tidak dilakuin. Jadi untuk adik-adik ya, De Andri, bikin master plan-nya, terus lakukan, ya sikat lah. Jangan cuma nunggu momentum, lakuin aja gitu. Oke. Itu ya. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Habibah yang sudah menyampaikan ataupun menanggapi pertanyaan dari Rahmadi Ahmad. Sekali lagi satu kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung nih kepada Mbak Habibah. Sayang nih momentumnya. Silakan, raise hand. Mbak Oriza ya, silakan Mbak. Langsung. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Satipa, asal saya dari Medan. Saya mahasiswa dari UINSU Medan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu, bagaimana cara yang baik agar kita cepat mendapatkan reseller? Udah itu dong? Iya, cara cepatnya itu gimana? Terus biar dagangan yang kita jual itu terjual saya kembalikan moderator. Oke. Siap, makasih. Ditanggapi ya. Silakan langsung ditanggapi, Mbak. Ya, siap. Pertanyaan dari Oriza. Medan, dari apa? Dari kota asal Rizky Bilar ya. Jadi gini, gimana Mbak biar punya reseller? Ya dicarilah resellernya. Jadi apa ya? Orang tuh harus tahu pertama bahwasanya kita tuh punya produk. Makanya ya dikenalin, sama halnya kayak gini. Mbak kok susah ya cari orang buat jualin produk kita. Pertanyaannya, kita nih udah share belum? Info belum teman-teman? Jangan-jangan teman terdekat kita aja belum tahu kalau kita nih punya produk. Nah, jadi kalau saya itu ada tabel yang tadi saya baru buat untuk tim para distributor dan agen, bahwasanya gimana membuat cari reseller itu. Jadi langkah pertama chat ataupun kabari 5 orang terdekat ya, sahabat ataupun keluarga dan sebagainya. Sapa mereka, tanyakan bahwasanya kita punya produk. 5 orang terdekat, terus 5 orang di Facebook yang dirasa dekat, yang sering komen dan sebagainya. 5 orang sekitar rumah, jadi sehari itu 20 orang. Nah, bisa persentase keberhasilan dari 20 orang itu cuma 10%, artinya cuma dapat 2 orang.
Nah, gimana kalau kita nggak pernah sounding bahwasanya kita punya produk. Nah, selanjutnya, kalau saya sih cara paling mudah kalau udah punya produk sih, maksudnya saya itu lebih, ya mungkin ini dilakuin sama Gianto juga ya kemarin, nge-share produk kita ke orang-orang terdekat dan orang-orang penting. Kayak kemarin mantan gubernur ya kemarin ya, atau bupati sih yang kemarin yang Madu Cindo itu Gianto. Oh, Pak Herman Deru, Mbak, gubernur sekarang. Gubernur sekarang kan ya? Nah, Iya. Termasuk sama pelawak Palembang kan? Iya, Yai Najib. Nah, benar. Jadi itu bisa dilakukan juga. Kalau saya pribadi tuh ngirim bingkisan ke Kang Dewa, biasanya ke istrinya ya, karena Qadarullah cukup dekat juga sama teman-teman dekat ataupun sama teman-teman kita yang dirasa memang tulus ya membersamai kita, dan apalagi kalau kita paham bahwa produk kita itu produk bagus. Jadi tanpa diminta, saya tuh nggak pernah minta loh, misal tolong ya testimoni, enggak, saya tuh haram rasanya kalau minta begitu. Jadi saya kasih, biarkan mereka nge-review produk saya pribadi. Saya tuh pun kadang kaget, bahkan sekelas selebgram pun nyari Nutribi ini nggak pernah kita endorse, tapi mereka nyari di Shopee. Artinya ketika bermanfaatan dan manfaat produk udah mereka rasakan, ya udah bicara sendiri produk itu, ya udah, oh produk ini bagus, ya udah. Jadi reseller itu dengan mudah sendiri nanti datang gitu. Jadi dibikin plan lah ya, maksudnya tuh yang pertama tadi kayak edit value produk kita, ngasih tahu bahwasanya kita punya produk, terus ngasih tahu orang terdekat kita, terus share produk kita ke orang-orang terdekat juga dan orang-orang penting. Nanti baru ketika testimoni itu hadir kita tampilkan gitu. Oke, aduh. Itu ada lagi? Oh iya, lanjut. Saya berikan kesempatan deh, satu lagi. Waktu kita masih lumayan panjang nih. Ada waktu masih di pukul 21. Nah, boleh mungkin bagi yang teman-teman ingin langsung bertanya kepada sosoknya langsung nih. Kapan lagi? Jadi kan Mbak Habibah ini sibuk orangnya gitu. Jadi waktunya sangat padat jadwalnya. Jadi ini kesempatan sangat terbaik gitu untuk kita bisa gali ilmunya langsung. Mungkin teman-teman yang sedang lagi mahasiswa, mungkin yang memang ingin jadi misalnya bagaimana sih misalnya jadi reseller yang baik gitu ya kan? Atau yang misalnya bingung bagaimana menentukan target market gitu. Boleh nih langsung sharing. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Oke, Andri ya, silakan sebut nama, asal daerahnya dari mana. Oh. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dari Bandung. Gini Kak, kan mau nanya nih. Kan kita kan misalnya kan kita dropship tuh. Kan dropship itu kita posting tuh di sosial media. Nah, terus ada si seller lain ke kita minta dropship lagi kayak gitu. Kita kasih suppliernya ke si seller itu, apakah ngambil dari kita, dan itu hukumnya kalau ngambil dari kita itu gimana? Kan itu uangnya misalnya kan jual barang tapi barangnya tidak ada di saya kayak gitu, gimana? Okay. Ya segitu aja pertanyaannya. Gimana? Oke, terima kasih Andri. Langsung Mbak. Dropship, tapi orang lain mau ikutan dropship ke kita, jadi maksudnya kita tuh ngasih kontak orangnya langsung atau kita lewat kita. Nah, kalau saya tuh nyaranin jangan jadi dropship sih, minimal jadi reseller. Kalaupun memang mau dropship, minimal kita tahu produknya. Nah, makanya itu kalau dropshipper di Nutribi itu sendiri, minimal mereka pernah nyobain produk kita, jadi mereka tahu produknya. Nah, kalau saran saya jangan dikasih kontaknya, jadi tetap melalui kita sendiri. Karena ini saya kasih tahu ya bahwasanya hukum dropshipper itu ada dua, satu yang melarang, satu yang memang memperbolehkan. Nah, yang melarang itu gimana nih Mbak? Yang melarang itu para ulama meyakini bahwasanya yang barangnya tidak di kita dan kita tidak tahu nih bagus tidak produknya gitu. Jadi misal nih Andri ya tadi ya? Iya. Jualan koko gitu ya, jualan koko yang cuman kita tahu dari sosial media, kita posting gitu. Nah, ketika kan bagus tuh biasanya kemasan dan sebagainya. Nah, misal Mbak nih pesan ke Andri, setelah diterima ternyata barangnya tuh tidak sebagus yang ekspektasi kita. Ternyata Andri juga nggak tahu, ternyata barangnya tuh ada yang cacat dan sebagainya.
Jadi saran saya kalaupun mau jadi dropshipper, tahu dulu produknya dulu. Nah, ulama yang membolehkan ini adalah ketika kita tahu bahwasanya produk ini memang bagus. Ketika ada cacat kita bilang cacat, ada apa namanya itu kesalahan dan sebagainya. Jadi ya tetap jualan karena memang ranahnya cari untung kan ya. Namanya jualan ya nyari untung lah ya. Kalau nyari ilmu ya di kampus ataupun sekolah. Jadi tetap nggak apa-apa atau upgrade jadi reseller minimal. Kalau reseller kan misal keuntungan kalau di Nutrib itu 20%. Jadi kalau ada orang mau dropship, ya udah nih kita kasih di 10%. Jadi 50-50 nih kita keuntungannya ya gitu. Itu hukumnya kayak gimana kalau kita di dropshipin lagi sama reseller itu? Sah-sah aja selama memang masih ada untungnya. Tapi kalau dropship, dia ngedropship, Andre masih dapat untung nah itu. Ya kan, misalnya kayak gini, jadi kita diuntungin misalnya sedikit, nah kayak gitu. Jadi supplier si seller itu ngambil dari saya, apakah itu nggak kemasuk haram atau apa gimana? Jadi takutnya di luar syariat Islam kayak gitu. Ya itu tadi pertama Andre harus tahu dulu produk itu sendiri, produk yang mau di dropshipping sendiri. Lebih bagus kalau memang ada janji nih, maksudnya tuh ke suppliernya langsung datengin, oh ini nih produknya sendiri, nah bagus ya dan ternyata gini-gini, jadi udah paham nih. Bahkan kalau jualan kayak baju dan fashionnya tuh punya real pick ya. Nah, salah tahu ada yang mau jadi dropshipper juga, misalnya keuntungan dari jual dropshipper itu 50.000 misalnya ya. Nah terus orang lain mau jadi ngedropship kita sendiri, bisa. Jadi keuntungannya kita bagi. Misal kita 30.000 dia 20.000. Sah-sah aja selama itu tadi catatan pentingnya adalah ketika kita paham dan tahu bahwasanya produk kita jual itu bukan sesuatu yang di awang-awang apa ya bahasanya, bukan sesuatu yang kita tahu gitu. Kan itu yang akhirnya mendatangkan kalimat dari ulama bahwasanya dilarang menjual barang yang keberadaannya itu tidak pada kita, ya itu karena kita tidak tahu misal produknya ini tidak bagus, tiba-tiba kita jual gitu Mas Andre. Oh iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau jualan kan harus minta kenapa harus ada banyak orang yang minta kenapa. Mira, bagaimana kita memulai bisnis clothing brand sendiri Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya beberapa yang ada di kolom pertanyaan. Kalau mau mulai bisnis brand sendiri, saya dulu udah mulai juga. Pertama harus kuat modal sih. Jadi gini, kalian itu jualan, pertanyaannya ada dua. Pertama nyari untung atau nyari nama. Kalau mau nyari nama ya perlu produk sendiri. Ya udah, artinya harus ngeluarin uang, harus ngeluarin tenaga untuk bikin semuanya lah dari hulu ke hilir. Dan itu membuang uang dalam artian ya namanya produksi nggak mungkin kan menghasilkan uang. Nah yang kedua mau menghasilkan uang, cara paling mudah adalah jualan produk orang lain yang ini. Jadi banyak orang tuh mikir nih mulai bisnis nih harus ini dulu, harus punya toko, harus punya brand sendiri, harus punya packing sendiri. Enggak, kalian pilih mana? Misal punya brand sendiri, packing sendiri, ngurusin semua sendiri, tapi keuntungannya misalnya 1 bulan itu di 5 juta, atau jadi distributor jualin produk orang lain, entah itu packing sendiri atau packing dari pusat, tapi keuntungannya 10 juta. Banyak kan milih nomor 2 lah ya dari segi keuntungan. Nah tapi tidak masalah kalau memang udah punya modal sih, dimulai aja bisnis clothing. Ya paling mudah tuh ini, saya pernah nih lakuin bisnis clothing ketika kuliah, caranya mudah banget. Bikin agenda PO atau pre-order. Jadi bikin desain, saya tuh ini pengalaman saya pribadi pas kuliah, bikin desain saya dulu Unsri ya, sama kayak Gian tuh. Kalau produk itu yang logonya Unsri, kita desain, terus kita share di Facebook.
Sistem selama 1 minggu saya Sama aja. Itu contohnya sih. Jadi ada kan? yang lain. Orang pegangnya baca di HP. Pindah yang mana? Soalnya kadang dia pasaran cuma 1 pindah. Berarti dia pindah jadi kita masuk pindah 1 orang aja. Fokus, abang terus. Oke, kedengaran kan? Dari konstitusi ininya nggak ada yang datang, kita baca sama-sama aja nanti. Mungkin dari yang ada dulu ya. Dari pertama ada kan? Oh, sini ada. Di sini ada nih. Ini nggak kok. Andre boleh di-mute. Ini nggak berkat kok. Biar pindah ke dokumentasi dulu. Kok perubahan Progres. Kita tuh masih nunggu yang konsumsi, soalnya konsumsi belum ada di tempat sama sekali. Kebutuhan konsumsi apa? Gimana dulu? lanjut tepat tepat Halo. progresnya perkapi Belum, dari perkap itu belum. Soalnya kan kita nunggu yang konsumsi toh, nunggu rupanya konsumsi juga belum ada ngabarin, tanya juga bingung mau geraknya gimana. Soalnya kan banyak kebutuhan itu dikonsumsi daripada yang lain. Udah, Mas Andrinya udah saya waktu tuh. Direct message. kalau itu Dia laptopnya Baik, belum. nah, ini kan satu saya gedein sedikit ya kalian suara saya ya. Kenapa ini? Kan bisa kayak baca kayak bahkan ekor. di cabang Mas Andre, tolong dimatikan. itu asus lihat boleh itu laptopnya aja ya Allah makasih ya Sini misalnya mana? Kita sudah sendiri akan kembali koordinasi siapa baik siapa apa
Dari depan yang konsumsi. Oh, tolong proses. Miminnya mana ini? Kalau ada berarti lagi. Nah, mantap. Sama saya makan juga. Mas Andre, tolong matikan mic-nya dong. Dari Wah itu suara Mas Andre gitu. Berpesan Itu yang berisik di mana sih Kak? Teleponnya kan ada di telepon aja. Kalau dia daftar, yang tadi telepon aja kita cek. Siapa sih itu yang ada backsoundnya? Harus bisa kayak apa ya? Kalau beda lagi kan panggilan. Oh, acaranya gampang gitu. Slow ya. Laporan dan ini berapa? konsumsinya berapa? Ada. Nggak ada konsumsi. Kan kita kan tahu kan dari konsumsi. Saya nggak sekali lagi. Lagi pertama. Ya siapa yang belum masuk? yang belum masuk itu siapa? rame ya tapi kan Cek, permisi, mohon maaf ini ada gangguan teknis, jaringan hilang nih, koneksi hilang. Maaf, jadi kehilangan momen. Udah sampai mana Mbak? Mas Gianto tolong aktif mute Mas. Gimana Mbak? Apa namanya hamil? Hamil. Oh, yang gue nggak tahu. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi Mbak nih. Mungkin di off-kan lagi mic-nya Mbak Habibah. Oke, udah kedengeran? Oke, alhamdulillah. Hilang koneksi Mbak, masya Allah. Jadi ditinggalin nih Mbak Habibahnya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Terakhir nih mungkin, insya Allah. Saya mau mulai bisnis clothing katanya Mas Gianto, jadi saya jawab ya. Saya Oh iya, silakan Mbak. Aku udah bisa denger, siap, mantap ya, semongko. Jadi ketika saya kuliah, ini pengalaman pribadi juga ya. Saya caranya gimana nih Mbak? Misal nggak punya modal, pakai sistem PO, pre-order. Jadi saya dulu berdua, yang sama Mas Imam yang sekarang jadi suami saya dulu, jadi rekan duet bisnis dulu sama Mas Budi. Jadi kita desain bertiga nih, cuman punya modal BB dulu ya, BBM. Terus kita ngedesain baju logo Unsri kita taruh di tengah, terus kita pre-order selama 1 minggu, warna merah sama warna hitam dan navy dulu. Nah kita set nih ke teman-teman di display picture, di broadcast kalau dulu tuh ya, di Facebook dan sebagainya. Padahal 1 minggu itu kita achieve profit di 20 juta. Lumayan ya, maksud ya pencapaian seorang mahasiswa yang nggak punya pengalaman, yang nggak punya modal gitu. Jadi kalaupun mau memulai sesuatu dengan itu ya jangan untuk di modal gitu. Dan ini doa yang disampaikan sama Ustaz Lukman terhadap saya bahwasanya Devita Sari. Ketika ingin sesuatu tuh minta sama Allah, ya Allah, modal nggak punya nih. Tolong ya Allah kasih ide, kasih ilmu gimana cara mewujudkannya. Termasuk dulu sedikit cerita suami saya presensi apa nih Mbak Rizka. Jadi suami saya itu
ketika di Pontianak disuruh ngiklan. Suami saya tuh nggak tahu ngiklan dulu. Jadi langsung ditarget sama Ustadz, achievement 1 miliar ya, tuh ngiklan GIB, Gerakan Infak Beras. Jadi yang hal pertama dilakukan suami itu apa? Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, ini kan udah tahu apa-apa nih kita nih ya. Itu yang harus saya pahami juga dan teman-teman lakuin semua, bahwasanya kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Yang menggerakkan hati konsumen, yang bikin ilmu marketing kita ini ya artinya Allah semua, ayat izin Allah. Jadi di bulan pertama tuh cuma achieve 3 juta. Bayang, target 1 miliar cuma achieve 3 juta. Di bulan kedua alhamdulillah achieve 1 miliar, sampai di bulan ketiga itu achieve 3 miliar. Apa yang dilakukan itu ya minta sama Allah. Modal nggak punya nih Allah, tapi keinginan ini kuat. Gunakan otakku, pikiranku untuk punya ide-ide. Gunakan lututnya untuk rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya gitu. Jangan sampai modal udah nggak punya, pikiran nggak punya, sama Allah juga biasa-biasa aja gitu. Itu paling. Baik, sepertinya ini momen terakhir Mbak untuk di sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mbak Habibah yang sudah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah membersamai. Nanti ini saya sudah kirim link absennya, silakan diisi. Nanti kita bakal konfirmasi lagi. Nah, untuk kesempatan terakhir Mbak, mungkin closing statement. Jadi kalau kita bicara soal menjadi pebisnis kan salah satu DNA-nya adalah bagaimana kita bisa jualan kan. Nah, jadi mungkin tips-tipsnya nih, apalagi yang mungkin bagi anak muda, generasi milenial sekarang, bagaimana cara kita misalnya membangun mental bisa jualan dan sebagainya. Karena kebanyakan kita itu mental block Mbak sebelum berjuang gitu ya kan. Kita sudah menganggap kita tuh kecil gitu, tuh nggak bisa gitu. Padahal kita tuh belum pernah mencoba gitu. Mungkin closing statement-nya Mbak dari Mbak Habibah. Di akhir statement ini sebelum izin saya boleh enggak? Kan tadi banyak yang mewapri dari chat, Mbak mau mulai untuk jualan produk. Nanti saya share kontak admin saya aja kali ya nanti ya. Ya, boleh Mbak, boleh banget. Jadi saya kan reseller Nutribi itu harus beli 2 produk. Nah, untuk teman-teman di sini boleh cukup satu produk, ataupun kalau mau jadi jadi dropshipper juga boleh, nanti saya kasih kontaknya. Jadi gini, di akhir ini izinkan saya berkisah tentang Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu berlari dari Safa dan Marwah ya selama 7 kali, dan qadarullah akhirnya itu hadir di kakinya Ismail. Kenapa sayang? Buka enggak? Sebentar. Jadi mau apa? Ambil lah. Bentar ya. Mau... Ya Mbak. Masya Allah, ini pengganti emaknya nanti, uminya. Yang mau bisnis jualnya gratis. Oh iya, kalau mau jualan itu harus beradab ya. Ini kan lapangnya Mas Gianto. Jadi kalau mau begitu harus diwapri bagusnya. Itu salah satu adab ya menurut saya. Jangan spam orang, padahal ini bukan lapak kalian. Tapi semoga niatnya emang karena nggak tahu aja. Apa sayang? Oke. Sebentar. Si Naura mau buka kulkas. Udah? Oke. Jadi Siti Hajar selama 7 kali dan akhirnya malah hadir di kaki Ismail. Ini narasi ini sebenarnya fundamental banget ya. Bagaimana keimanan Siti Hajar itu diuji. Kebayang nggak kalau Siti Hajar tuh kayak kita sekarang baperan. Kenapa harus bolak-balik 7 kali? Coba sekarang nungguin aja di kaki Ismail tuh airnya keluar dari sini. Mungkin bisa jadi nih teman, kenapa nih harus jualan begini begitu? Ternyata hadirnya malah tempat lain. Artinya Allah tuh cuma mau bilang, ya ikhtiarnya mana? Kerja kerasnya mana? Artinya buat Allah tuh punya alasan bikin kita itu menang, dalam artian
bisnis kita lancar dan semuanya berhasil gitu. Kalau istilah saya tuh tetap bumikan ikhtiar dan langitkan doa. Nah, termasuk ini quote yang sering saya sampaikan bahwasanya jualan itu ibadah ya, sepakat ya. Jualan itu ibadah, ngasih infonya berkah, nggak beli nggak masalah. Kalau bisa repeat order, kalau bisa cocok artinya berkah. Jadi kalaupun belum sekarang punya reseller, coba lagi, lakukan lagi, terus belajar lagi. Ini kan banyak nih Mas Gianto membuka peluang terus belajar. Jadi ikutin aja terus, jangan bosan belajar, stay foolish, stay hungry, tetap ngerasa kita tuh nggak punya apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah lah. Jadi itu Masya Allah rame ya. Paling nanti izin gitu aja ya, daripada saya harus wapri satu-satu nih. Mas Gianto izin ya, tapi saya ya boleh enggak nih? Ya boleh dihaturi Mbak, monggo. Oke, saya nanti banyak banget ya, everyone. Oke, tempel. Itu kontaknya Katia admin Nutribi, bisa di-share, nanti bilang aja alumni dari sharing malam ini. Insya Allah nanti saya follow up bahwasanya kalau mau jadi reseller ataupun dropshipper, insya Allah bakal dipermudah. Oke, baik, cukup Mbak closing statementnya. Semangat semuanya, semangat. Siap, insya Allah. Jadi tadi kita berikan aplaus yang ya secara online kepada Mbak Habibah yang sudah memberikan wejangan kepada kita, yang harapannya bukan kita merasa cukup terhadap ilmu yang sudah disaringkan, justru semakin kita penasaran, semakin kita untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, saya meyakini bahwa Mbak Habibah ini bukan sosok yang tiba-tiba langsung seperti sekarang gitu kan, tapi perjuangan yang malang melintang itu ya pernah beliau lalui gitu kan, sakitnya berjuang ya kan. Jadi tidak semua itu serta-merta langsung besar gitu ya, tapi butuh perjuangan banget gitu. Nah, nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa ngobrol lagi dengan Mbak Habibah, insya Allah Mbak ya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dari Jualan Jadi Easy. Insya Allah Jualan Jadi Easy ini menjadi salah satu sarana Mbak, fasilitas untuk kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi yang punya ilmu pokoknya. Ya, jadi yang punya ilmu bisa sharing kepada yang memang lagi ingin belajar lagi gitu. Yang sudah punya ilmu upgrade lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah nih gitu, mudah-mudahan ya. Amin. Memfasilitasi kita untuk belajar semuanya. Ini alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke Mbak. Gitu. Pesertanya. Ya, alhamdulillah. Meskipun dari pendaftar yang hadir itu tidak semuanya, mungkin ada yang berhalangan, banyak tugas dan sebagainya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini tetap jalin insya Allah. Kalian itu benar. Meskipun dengan segala keterbatasan corona ya, alhamdulillah kita tetap bisa kreatif ya, bisa terus belajar, bisa terus saling mengenal. Jadi kalau selama ini mungkin saya ketika memfasilitasi teman-teman untuk daftar dan lain sebagainya ada kekeliruan dan kesalahan, saya ucapkan ribuan terima kasih, terutama mewakili dari Jualan Jadi Easy. Baik, kita berikan sesi terakhir untuk sesi foto-foto. Jadi silakan untuk semuanya on cam. Jadi untuk sesi dokumentasi kenang-kenangan nih, ya. Silakan seluruhnya on cam. Mungkin ada yang tidur, silakan untuk bangun yang sudah tertidur. Jadi saking banyaknya untuk mendengarkan materi ya. Ini mungkin ada yang tertidur gitu. Baiknya. Kalau Mas Andri semangat nih. Iyalah, saya emang butuh banget. Terutama itu tuh optimasi langitnya, masya Allah itu penting banget. Sepertinya ada yang diincer nih Mas Andre nih di sini nih sepertinya. Enggak ngincer. Sudah ada namamu belum gitu? Mbak Habibah. Halo Mas. Saya ngincer. Kita bisa Mbak ya memfasilitasi Mbak ya, mudah-mudahan. Soalnya banyak singgalilah ini Mbak di sini Mbak pesertanya sepertinya. Masya Allah. Oke, baik, kita akan hitung mungkin rekan-rekan host. Rekan-rekan host tempat panitia. Kita hitung 1 sampai 3 ya. Silakan pasangkan senyum terbaiknya ya. Kita hitung 1, 2, 3 di slide 1. Baik, kita berguyur. Bentar ya. Bertahap. Kita ke slide berikutnya.
Cie buahna Dewi bergaya. Nah kan Mas Andri beneran nih nyari jodoh? Enggak, saya mau cari Nggak ilmu. salah lagi ya. Mau cari ilmu langitnya, Bang. Oke, bonus lah ya dapat jodoh insya Allah. Oke, di slide berikutnya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke. Itulah mungkin penutup dari agenda kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin dari beberapa teman kita yang dari timur ini sudah begitu larut ya. Kalau di waktu Indonesia bagian barat mungkin masih jam 10-an kurang lah, jam 21.25. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Mbak Habibah yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Mbak, jangan bosan-bosan Mbak diundang. Insya Allah ke depan kita bertemu kembali untuk di agenda-agenda berikutnya. Amin. Itulah amin. mungkin yang bisa saya sampaikan kepada peserta. Silakan nanti isi absen. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Saya selaku founder dari jualan Jadi Easy mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah manapun. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik lah. Salam kenal dari Pekalongan, Kak. Iya, salam kenal lagi. Materinya pada dicatat nggak? Nampak kum setan. Kan masih rame, Masya Allah. Mending kita bikin grup aja ya. Kalau menghubunginya itu bakal gampang, Mas Gian sama Mbak Habib. Boleh, itu kayaknya difasilitasi sama Mas Giantonya tuh Telegram ya biasanya ya. Nah kayak gitu Telegram Kak, biasanya itu biar lebih efektif pakai Telegram. Betul. Oke, boleh. Lain kalau mau menghubungi saya bisa lewat Mas Gianto kalau mau kontak saya, ataupun lewat admin tadi, mau belajar mau ini. Tapi kalau mau tentang produk kita, maaf kalau saya slow respon, tapi kalau langsung ke admin biasanya fast respon karena ada grup dan jadi itu. Semangat semuanya para pemuda-pemudi, barakallah, jaga amal yauminya, tetap jaga silaturahminya, saling follow aja tuh yang kan udah ada ngasih-ngasih nih. Kalau mau follow saya bisa di Bahagia Facebook Habibah Junior Iskandar. Oke, izin ya, saya mau ngelonin anak-anak dulu, mau belajar. terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, silakan ucapkan terima kasih kepada Mbak Habibah. Terima kasih Mbak Habibah. Terima kasih Mbak. Terima kasih ilmunya. Syukran, Mbak. Sampai ketemu di Medan ya, Bu. Iya. Ke situ. Yang mau kontak personnya Mbak Habibah bisa langsung japri ya, wapri ya. Iya. Mas Andri udah dapat belum nih namanya? Nama apa? Udah dapat belum? Nama apa? Belum. Belum. Aduh, ini kurang ngopi tadi. Ya, ngopi. Dicatat enggak materinya? Banyak tuh seger-seger. Seger-seger. Ini kenalin juga Mas Rianto nih. Pemuda idaman. Mana? Mas Rianto, sehat? Siapa aja yang di sini? Mending bikin grup yuk. Telegram. Sudah pada join channel Telegram ya semuanya ya? Iya. Dibikinin grup lagi Bang buat pembahasan materi kayak gitu. Halo guys. Ini bisa ngobrol dulu kita. Ini Bang Andri. Ini apakah untuk materi atau ada kepentingan lain nih? Bukan kepentingan lain. Ya masalah kan ada yang misalnya ada yang. Iya bisa. Abang bisa kita ngobrolin ya. Iya siap. Silakan diaturin di isi absennya. Ya udah, Kan. Dulu gua paling dulu ngisinya. Wah, insyaallah. Yang Jadi nanti ke depan bakal ada lagi kita webinar. Mungkin kurang lebih 2 atau 3 kali lagi
untuk di sesi pertama kali ini. Yang mudah-mudahan bisa join lagi ya, bisa bergabung. Insya Allah. Karena ada beberapa sudah tidur kayaknya nih, sudah istirahat. Enak. Mohon izin pamit ya. Saya mau keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ay. Asri. Izin pamit semuanya. Terima kasih Kak Gianto telah. Ya, sama-sama. Izin pamit, Kak. Iya, silakan. Diatur. Izin pamit Mas. Selamat ketemu di minggu depan. Oke, Mas Ramadi. Ini Mas Andre Fernandes sih istirahat, udah tidur kayaknya nih. Mas Rianto, ngopi Mas Rianto. Oh, langsung live dia.